Bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Pada hari Jumat tanggal 10 Januari tahun 2025, saya akan mengomentari mantan Direktur Pertamina Karen melakukan korupsi sepengetahuan mantan Presiden Joko Widodo. Sekitar 4 tahun yang lalu, mantan Direktur Pertamina Karen melakukan korupsi liquid natural cukup besar dan hakim menjatuhkan hukuman selama 9 tahun. Sekarang Karen sedang menjalani hukumannya di dalam lembaga pemasyarakatan sesuai putusan hakim. Dalam pernyataan Karen selaku mantan Direktur Pertamina bahwa Karen melakukan korupsi atas sepengetahuan mantan Presiden Joko Widodo. Bila benar Karen melakukan korupsi atas sepengetahuan mantan Presiden Joko Widodo, biasanya yang mengetahui tersebut dapat bagian dari uang yang dikorupsi Karen tersebut. Dengan kata lain, ada dugaan mantan Presiden Joko Widodo dapat bagian dari hasil korupsi Karen tersebut. Tetapi bila atas permintaan mantan Presiden Joko Widodo, atas permintaannya kepada aparat penegak hukum agar kasus korupsi Karen diproses sesuai hukum yang berlaku. Ada dugaan mantan Direktur Pertamina Karen ada orang lain yang benci sama mantan Presiden Joko Widodo yang minta menyampaikan perbuatan korupsinya atas pengetahuan Presiden Joko Widodo. Agar nama mantan Presiden Joko Widodo jatuh di mata masyarakat. Apalagi dikaitkan berita internasional bahwa mantan Presiden Joko Widodo terkorupsi di dunia tahun 2024 sesuai versi OCCPR dengan tujuan agar Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan penangkapan kepada mantan Presiden Joko Widodo terkait laporan Ubaidillah Badrun kepada Komisi Pemberantasan Korupsi terkait perbuatan keluarga mantan Presiden Joko Widodo atas pembelian saham sebanyak 182.000 lembar saham senilai lebih 100 miliar langsung ada seseorang menjadi duta besar, serta ekspor hasil tambang nikel Cina secara ilegal diduga dilakukan mantan Presiden Joko Widodo yang melibatkan Bobi Nasution selaku wali kota Medan, Sumatera Utara, dan Erlangga Hartarto, dan penggunaan pesawat private jet oleh Kaisang Pangarap bersama istrinya ke Amerika Serikat dengan sewanya sebesar 8 miliar, masuk perbuatan gratifikasi atau masuk perbuatan korupsi yang diduga yang terlibat atas laporan Ubaidillah Badrun ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Diduga mantan Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden, Bobi Nasution selaku wali kota Medan, Sumatera Utara, dan Erlangga Hartarto serta wakil presiden Gibran Rakabuming dan juga Kaisang Pangarap. Bila Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa membuktikan laporan Ubaidillah Badrun selaku dosen Universitas Negeri Jakarta, kemungkinan besar semua laporan Ubaidillah Badrun akan terbukti atas perbuatan korupsi dan dapat menghukum keluarga mantan Presiden Joko Widodo minimal selama 10 tahun. Hanya diragukan apa Komisi Pemberantasan Korupsi berani memeriksa laporan Ubaidillah Badrun karena laporan Ubaidillah Badrun sangat kuat pembuktiannya atau minimal memenuhi 2 alat bukti. Lalu Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menetapkan semua keluarga mantan Presiden Joko Widodo termasuk Erlangga Hartarto sebagai tersangka. Dugaan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berani memeriksa Ubaidillah Badrun terkait kasus korupsi keluarga mantan Presiden Joko Widodo karena Komisi Pemberantasan Korupsi sudah berhutang budi kepada mantan Presiden Joko Widodo ketika sebelum 2 bulan lagi pernah tugas sebagai presiden telah menyeleksi 10 orang pansel tersebut yang nanti cocok dengan Presiden Joko Widodo. Setelah diseleksi, lalu Presiden Joko Widodo langsung mengusulkan 10 orang
calon pansel ke DPR untuk dipilih 5 orang sebagai ketua, wakil ketua, dan 3 orang hakim anggota Komisi Pemberantasan Korupsi. Setelah dipilih langsung dilantik kelimanya, terdiri sebagai ketua, wakil ketua, dan 3 orang sebagai anggota KPK. Setiap ada laporan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi yang merugikan keluarga mantan Presiden Joko Widodo, sedapat mungkin Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi tidak memeriksa pelapor tersebut, termasuk pernyataan mantan Direktur Pertamina Karen ketika korupsi sepengetahuan mantan Presiden Joko Widodo, karena pernyataan mantan Direktur Pertamina Karen merugikan mantan Presiden Joko Widodo. Tentu Komisi Pemberantasan Korupsi tidak menanggapinya. Tetapi kalau ada laporan yang menguntungkan mantan Presiden Joko Widodo, langsung diambil tindakan. Mantan Presiden Joko Widodo sedang berselisih dengan Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, disebabkan setelah Presiden Joko Widodo menjabat presiden kedua periode tahun 2019 memasuki tahun kedua, sekira tahun 2021, mantan Presiden Joko Widodo meminta kepada Megawati Soekarno Putri menjabat 3 periode sebagai presiden atau berlanjut sampai tahun 2027. Tetapi semua permintaan mantan Presiden Joko Widodo ditolak Megawati Soekarno Putri karena bertentangan dengan konstitusi, sebab yang dibenarkan konstitusi jabatan presiden hanya 2 periode. Padahal mantan Presiden Joko Widodo sudah 2 periode menjabat presiden, yaitu periode pertama tahun 2014 dan periode kedua tahun 2019. Demikian juga Megawati Soekarno Putri dikhianati mantan Presiden Joko Widodo dengan Gibran Rakabuming yang masuk jadi kader Partai Golkar, padahal mereka kader PDIP tanpa seizin atau sepengetahuan Megawati Soekarno Putri. Dengan 2 alasan tersebut di atas, lalu Megawati Soekarno Putri memecat mantan Presiden Joko Widodo dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Atas pemecatan mantan Presiden Joko Widodo selaku kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, berakibat mantan Presiden Joko Widodo sangat marah dan ingin menghancurkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan lewat kader-kader PDIP. Untuk menghancurkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan lewat penetapan kader-kadernya sebagai tersangka, kemudian ada dugaan meminta Ketua Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menjadikan kader-kader sebagai tersangka karena permintaan mantan Presiden Joko Widodo yang sifatnya menguntungkan mantan Presiden Joko Widodo untuk menghancurkan lawan politiknya Megawati Soekarno Putri. Baru 5 hari kerja, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi langsung menetapkan Hasto Kristianto selaku Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai tersangka dengan tuduhan menghalang-halangi Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Hasan Masiku. Dan setelah menitipkan rumahnya kepada Satgas PDIP, rumahnya yang di Bekasi Timur, lalu melarikan diri entah kemana. Dan kemudian Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah tersangka Hasto Kristianto. Demikian juga Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan mantan Menteri Kehakiman Yasona Lawli sebagai tersangka, dan sekarang KPK sedang memanggil Megawati Soekarno Putri. Diduga sehabis diperiksa, Megawati Soekarno Putri ditetapkan sebagai tersangka. Bila sampai Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Megawati sebagai tersangka, benar-benar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan hancur sesuai kehendak mantan Presiden Joko Widodo. Diduga rencana Kongres PDIP bulan April tahun 2025 tidak terlaksana atau mantan Presiden Joko Widodo mengambil alih Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai ganti Megawati Soekarno Putri yang sedang bermasalah dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Harapan saya,
Komisi Pemberantasan Korupsi jangan diskriminatif menangani perkara korupsi seperti yang terjadi kalau ada laporan yang merugikan mantan Presiden Joko Widodo tidak diproses sesuai hukum yang berlaku. Tetapi bila masalah kader PDIP langsung diproses sesuai hukum yang berlaku yang bertentangan dengan asas hukum pidana, yaitu setiap orang sama kedudukannya di hadapan hukum. Dengan maksud semua perkara korupsi, siapapun pelakunya harus ditindak atau dihukum tanpa kecuali. Sekian dan terima kasih.